Melek baca buku, bos. Kalau kamu pinter baca, bos. Gak ada instan di sini. Mas Boga nih mau tanya nih, kalau di sosmed nih, bosmu nih, Dokter Tita nih di TV nih suka ngegas-ngegas dan galak nih. Nih, menurut Mas Boga nih, bos tipe yang bagaimana sih? Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Baik, berikutnya. Mitos atau fakta, minum minuman beralkohol bisa menghindari dari virus corona. Mau nggak sekalian aja minum bensin? Minum bensin. Mabok iya nyungsep ya. Gak apa-apa itu, sekalian aja teruskan bensin, thinner, tua, campur jadi satu. Ya nggak, kalau COVID-nya lolos, tapi itu mitos. Mitos ya. Mitos. Baik, mitos atau fakta sih dok, mengkonsumsi vitamin C setiap hari bisa menyembuhkan dari virus COVID? Kalau menyembuhkan nggak, tapi vitamin C itu salah satu yang mempercepat anti peradangan juga. Anti peradangan juga tapi ya. dosis maksimalnya kalau bisa 500 mg 2 kali sehari. Kalau misalkan gejalanya sangat berat, kayak di ICU itu biasa injeksi itu 1 sampai 2 gram. Itu dosis terapeutik. Nah, kalau dokter Louis 1 gram per jam mati itu ginjal kau. Termasuk ke nenek itu ya. Itu kasihan itu. Dan itu ada berita lagi banyak pasien yang mengeluhkan terganggu karena hoaxnya COVID-nya si Louis. Betul. Jadi kalau dari saya sih kayak gini, kalau Anda punya hoax, ada grup broadcast grup WA yang hoax, stop di Anda. Iya. Tidak pernah ada edukasi itu lewat grup WA. Nah, itu pasti ada resminya itu ya. Resminya itu cuma di Pamflet kalau mau biasanya. percaya edukasi COVID dan tidak menakutkan, Iya. percayalah dari Kemenkes, Kementerian Informasi, dan BPOM. Selain itu rata-rata digoreng-goreng. Dah, kalau mau informasi vaksin bisa cek langsung di Kemenkes ada, di Polri juga ada, di Kimia Farma ada, BUMN juga ada, dan itu ada. Tapi kalau soal COVID, hanya Kemenkes yang aku percaya doang. Karena mereka narasinya positif, tidak pernah nakutin, dan mereka selalu berbicara berdasarkan fakta. Oke. Dan kesalnya itu kadang-kadang WA itu di grup keluarga nih dok. Jadi kita juga ada pertentangan juga nih antara keluarga nih jadinya. Biasa saya jadi admin grup, saya kick gitu. Iya. Oh iya. Oke, saya pernah berani nih sekarang nih. Pak D saya kick gitu. Waduh Pak D, mohon maaf ya Pak D. Oh, Tapi dokter Rita bener Pak D. Nih, orang yang meninggal karena COVID tidak boleh dilayat karena takut menular. Jadi gini, orang yang meninggal karena COVID itu benar, nggak boleh dilayat karena sesuai protokol dari Kementerian Kesehatan dan protokol wabah, orang yang terkena wabah dalam kondisi wabah, pemakamannya harus sesuai pemulasaran. Dan yang boleh itu adalah yang menguburkan adalah relawan pemulasaran. Kenapa? Karena itu protokol. Kita mencegah yang enggak. Karena virus masih bisa nempel 6 jam. Lah kan sudah dimandiin. Ya kalau layat kan rame-rame ngumpul ya. Ya itu. Betul. Jadi masih 6 jam menempel di tubuh jenazah ya dok? Ya, dan itu tugasnya relawan dan itu protokol. Oke. Kalau mau di kuburan secara biasa aja, ya jangan wabah. Gimana caranya? Ya patuhi apa yang ada. Mari. Jaga hidup sehat, Ya. patuhi prokes sebisa mungkin. Kalau sekelilingmu ada yang kesulitan ekonomi, kamu punya duit dibantu dengan membeli dagangannya dan ikuti program vaksinasi secepatnya. That's it. Ya, jadi itu fakta ya dok bahwa tidak boleh dilayat korban COVID yang telah meninggal. Tidak boleh. Satu, rentan kerumunan, kedua kita nggak tahu penularannya kayak apa. Baik, karena memang kuburan itu daerah infeksius. Oh, kuburan daerah infeksius. Kita kan nggak tahu cairan tubuh apa yang kena tanah, kena apa. Oh, baik dok. Oh, Banyak orang ketularan justru karena hal kayak gitu. Baik, kembali lagi mitos atau fakta, maaf ya dok, nambah lagi. Mengkonsumsi bawang putih bisa menyembuhkan COVID dok? Oh nggak sekalian sayangnya. Ini Jadi gini buat kawan-kawan ya, COVID itu 80% self-limiting disease. What's the meaning of self-limiting disease? Sembuh sendiri. oh, oke. Tingkat kesembuhan di Indonesia aja 78%. Lu kok bisa sembuh sendiri? Asalkan ada dua. Ya. Dia isoman dan bed rest total. Oke, isoman. Nutrisinya tercukupi. Oh, oke, bed rest dengan Dan isoman. sebenarnya COVID itu cara penanganannya mirip sama influenza tahun dulu. Influenza itu tahu nggak? Kalau orang masuk, orang pilek harusnya itu isoman. Tapi ingat ibu kita bilang, terus masuk, manja kau. Satu kelas akhirnya kena COVID, kena influenza semua kan? Nggak percaya dia. Loh, Cari alasan. caranya gini, ketika satu orang kena influenza, satu kelas influenza semua kan? Iya. Itu aja di 100 tahun setelah influenza menyerang tahun 1918 Yang itu di ya, Indonesia, flu Spanyol. Flu Spanyol yang Nah, apalagi COVID yang masih baru. Makanya saya bilang, itu logika yang harus kalian pahami. Isoman itu supaya kalian nggak nularin lebih banyak orang.
Oke. Nah, untuk penyembuhannya supaya maksimal itu antibodi kita. Memang benar, dengan apa? Nutrisi yang cukup. Ya. Nah, obat yang dikasih itu obat pengurang Nah, gejala. itu tadi aku pengen tahu obatnya apa sih, Dok? Kalau demam ya kasih paracetamol. Oke. Kalau berdahak kasih asetilsistein. Kalau Oke. misalkan ada yang kasih ambroxol, ada yang kasih OBH. Nah, kalau gejala berat baru di ICU dikasih oksigen atau diberikan antibiotik dosis tinggi. Kalau ringan sedang nggak perlu antibiotik dosis tinggi. Oh, oke. Makanya kalau oke. dibilang kamu minum teh hangat aja kalau gejala ringan bisa sembuh, Bos. Kalau oke. sampean pengen minum jahe nggak apa-apa. Sampean piring madu, temulawak, sambiloto terserah. Tapi jangan dicampur-campur karena kasihan ginjalmu. Nah, Pilih ini aja salah dua. Yang masa, wah nih sembuh nih, terus kamu campur tuh. Sekalian aja jahe, temulawak, sambiloto, godong kates, obat Cina, obat Jerman, obat apa, wah jebol ginjalmu, Bos. Kau pilih aja salah dua, misal jahe hangat sama temulawak, yaudah minum aja sedangkan obat yang lain. Kenapa? Self limiting disease. That's it. itu yang Ingat berbahaya ketika banget. influenza dulu orang kalau masuk satu kelas bisa kena. Iya, Sama benar. prinsipnya. Cuman influenza ini tidak seganas seabad yang lalu karena kita sudah adaptasi. Oh, oke. Berarti suatu Vaksinasi saat nanti- influenza gimana? Ada. Betul. Tapi kan satu abad yang tolong nggak ada, makanya yang meninggal sampai 30% populasi Iya, Indonesia. 30%, iya. Tahun ini ada vaksinasinya, ya diambil gratis pula. Iya. Vaksinasi luar influenza itu biasa. mahal loh. Mahal, Dok. Satu injek itu 1,2. Kamu dikasih COVID gratis aja ya. Kalau kamu nggak percaya cek tuh ke semua negara. Vaksin influenza itu ada, quadrivalent, influenza, booster itu mahal, 800 sampai 1,2. Tapi ketika ini kita dikasih gratis, masih aja ngelawan. Oke. Makanya kalau kita lihat, tirulah warga desa. Mereka tuh hidup sehat. Iya, Makanya COVID itu takut sama mereka, karena hidup sehat. betul sekali. Terus Dok. kamu bandingin sama warga kota yang hidupnya itu Iya. 8 jam itu. Ya, makanya itu kenapa Jakarta tuh tinggi banget. Di kampung-kampung kok pada sehat-sehat. Ya karena mereka olahraga. Olahraganya Olahraga. apa? Aktivitas fisiknya bagus mereka. Oke, setuju. Itu yang harus kita tiru dari mereka. Oke. Baduy nol. Baduy itu adalah contoh gimana sebuah gaya hidup sehat, bersih, tetua adat yang patuh, yang bisa mengkoordinasi, makan makanan alam, gadget juga jarang. Itu COVID kalah di situ. Ya, tapi kan baduy cuma sedikit. Nah itu yang kita harus contoh. Gaya hidup Berpikir- sehatnya dicontoh. Nah, itu, Dok. Jangan Pola pikir, wah dia sedikit kita banyak, tapi bagaimana mengambil hal yang positif itu di Baduy itu. Ya, kau keluar-keluar. COVID itu nggak ada. Mangan soda, kok. Wetenge lemu gitu. Ambil. Iya, Dokter kan. Itu kau nggak kena COVID, kau gagal jantung itu. Baik, Dok. Ya, kita ngomongin soal satu lagi. Ngomongin gadget nih, kita nyambung lagi mitos atau fakta ya, Dok ya. Joget-joget di TikTok bisa menyembuhkan Oh, COVID. itu tak kritik itu. Banyak nakes joget-joget di TikTok pakai APD. Tapi kan kita happy. Oh enggak ada itu. Jadi gini, kalau nakes joget pakai APD tapi dia ngasih informasi, good. Kan banyak itu, ada yang joget pakai APD tapi dia ngasih informasi pakai slide. Itu keren, itu cara penyampaian yang kayak edukasi tapi Nyambung lucu. dengan kesehatan. Terus kamu joget doang nggak ada informasi apapun. Emang sih kalau ngomong soal COVID nggak ada habisnya. Dok, dari tadi ini saya ngeliat dokternya dari atas ke bawah, ke atas lagi. Sama sekalian suka memperhatikan di IG-mu, kostummu, gayamu itu loh, Dok. Nggak kayak dokter yang saya bayangin waktu kecil. Semua dokter rata-rata kayak gini sekarang. Enggak. Tapi enggak, senior saya belajar dari senior saya namanya Dr. Jody SPOT. Itu naiknya pakai Harley, operasinya selalu pakai all black. Kalau operasi pakai musiknya Metallica. Wah, ternyata Masih jadi dosenku. ya? Masih. Terus ada Dr. Mahatma, dia dokter di RSA UGM, rambutnya dicat warna pirang. Terus dia jago main gitarnya Gibson. Aku hafal mati. Mereka tidak tahu karena nggak viral di medsos. Saya tuh kayak gini kenapa? Karena biar pasien itu nggak tertekan ketika datang ke dokter. Iya benar. Bayangannya dokter tuh apa sih? Datang formal, Iya, baju. dokter. Kalau saya kayak gini, lu mau bahas apa? Seumuran lu bahas apa? Saya bisa menyesuaikan diri. Keren. Tapi Jadi- nggak semua orang bisa meniru karena ya ini saya nggak memaksa orang lain. Makanya Betul. kalau dinas, Saya juga siap ya. biasa saya ditegur sama rumah sakit Waduh. karena ya pakainya kayak gini-gini. Tapi saya bilang, lu mau otak gua apa cara berpakaian? Otakmu soalnya keren, Dok. Otakmu deh. Tapi kan nggak mungkin kalau di polisi kayak gitu, beda. Kita kan Kita aturan beda. ya. Kita Tapi beda dunia, makanya Dok. saya bilang ini gaya saya sama junior-junior yang lain. Dan junior yang lain pun yang seumuran sama saya, pakainya udah kayak saya semua. Tuh dulu pakai rambutnya macem-macem itu percaya nggak sih kalau dokter itu dokter gitu? Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Tapi itu biasa aja. Cuman akhirnya aku kenapa akhirnya jadi hitam itu karena dikritik langsung sama dekanku, Prof. Ova, dekan UGM.
Apa Kak? Kalau mau sekolah lagi hitam, ya udah. Mau anak sekolahan nih ya? Pasien terus gimana dok? Nggak kabur lihat dokter nih? Enggak, mereka malah seneng. Oh ya? Seneng. Pasien itu malah senengnya adalah ketika, dokternya seru gitu. Ya, oke, benar. Jadi benar, saya benar. lebih pengennya adalah gini, kesembuhan pasien itu bukan hanya karena cara mendiagnosa. Kesembuhan pasien itu ketika ada bonding antara dokter dengan pasien, Ya. sehingga pasien itu nggak merasa takut untuk menceritakan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Rasa nyaman, iya. Iya, Ya, benar, kalau dia udah tertekan dia nggak akan jujur. Iya, iya. Apa benar, gejala benar. kau? Lupa, saya kira saya tahu apa yang Apa mana. gejala kau? Apa? Tapi kalau dia jujur, dia akan ngomong, gue demam berapa hari. Oh, semakin tahu gejalanya lengkap, semakin kita bisa mendiagnosa dengan lengkap. Betul. Ini dok, kembali lagi ke awal kemunculan Dokter Tirta nih di tahun 2020. Apa sih pada saat itu sentilan hati sampai dokter itu bersuara cukup kencang pada saat itu di awal 2020 dulu, pertama kali pandemi dulu. Kalau sentilan Kritiknya itu cukup tajam juga loh. tajam karena penanganan di sini tuh agak ribet. Kita tuh udah tahu caranya gimana ngelok ya ngelok. Saat itu kan saya usulnya karantina wilayah. Betul. Tapi cukup di daerah tertentu aja, misal di DKI, Mana-mana Jogja, yang merah. Bandung. Tapi yang ada adalah saya dikritik balik. Ya, akhirnya sekarang Pak Luhut pun mendukung. Saya tuh intinya adalah pada waktu itu follower saya 240.000, sudah verified, sudah punya toko, dan saya mau sekolah. Tiba-tiba ada COVID. Terus saya diminta tolong sama dekan tanggal 20 Februari untuk bantuin edukasi karena follower saya banyak. Oh, betul. Saya live aja itu. Terus kenapa saya sotoy? Lah emang kebijakannya kayak gitu kok. Karena apa? 2013 saya relawan BPBD untuk mitigasi bencana longsor di Kulon Progo. Ya terus saya juga pada waktu itu timnya otopsi pada waktu ada orang yang tenggelam di Parangtritis nelayan. Udah biasa ngeliatin orang jenazah otopsi koas udah biasa. Dari Makanya kecil ya. ya iya makanya kan kita bilang adalah saya bersuara itu karena pada waktu itu tuh kayak ada kehebohan orang borong kebutuhan makanan di supermarket, terus pakai masker gas air mata, itu yang tak kritik pertama kali. Statementnya kita tuh ngawur, ada yang bilang COVID sembuh pakai nasi bungkus atau apa. Jadi itu makanya sampean tuh pejabat nggak apa-apa. Tapi setinggi apapun pejabat, kalau bukan dokter nggak akan paham soal medis tuh kayak apa. Tapi kan nggak gampang nih bagi dokter Tirta kan, pasti kan ada aja netizen yang menganggap bahwa ini pansos lah, caper lah, apalagi dengan cara yang berbeda penyampaiannya kan ya dok ya. Iya. Nah ini tentu banyak menuai kontroversi, tapi menurut dokter ini kontroversi nggak apa yang dokter sampaikan ini? Saya pernah dengar dari guru ngaji saya, Kiai Zum, itu di Masjid Kebawang di Monjali. Beliau bilang, orang yang ngidolain dan mendukungmu tidak butuh pengakuan atau klarifikasimu. Orang yang benci kamu, kalaupun kamu klarifikasi, akan tetap benci kamu. Ya udah. Setuju. Kita bahkan seorang nabi aja masih ada yang benci, apalagi kita seorang manusia biasa. Betul. That's it. Betul. Yang Jadi banyak- saya nggak butuh klarifikasi lagi, nggak mau ngurusin yang kayak gitu. ada nggak komentar yang nyangkut di hati, yang tajam gitu, yang dokter inget itu komentar netizen? Dibilang bahwa saya kaya dari COVID. Total kerugian saya selama pandemi itu 6,4 miliar. 2 tahun ini ya? Iya. Saya harusnya udah bisa buka toko sampai 100. Toko saya stuck di angka 81. Ganggu banget. Selama ini saya ngerawat pasien nggak pernah minta bayaran. Jadi menurut saya tuh komentar yang ganggu adalah ketika orang bilang saya kaya dari COVID. Lah followermu banyak, saya mau donasi follower kalau bisa ya nggak masalah. Asalkan ketika saya beriin follower, toko saya bisa 100 kan. Kan nggak bisa. Saya lebih pilih toko saya jalan, saya sekolah kayak biasa, praktek saya jalan daripada saya seperti ini punya follower banyak, dituduh aneh-aneh. Nah, tapi kan saya nggak bisa. Betul. Amanah, ya udah. Ya. Dok, kemarin kan sama Putri kan patroli di jalan-jalan itu masyarakat kan udah banyak yang lebih sadar memakai masker dibanding pakai helm. Ya. Nah ini ada nggak sih saran kepada pengguna jalan yang baik yang motor, mobil maupun teman-teman pedagang yang dia harus keluar untuk mencari nafkah supaya jadi ini dilema yang sulit ya, karena mereka rata-rata kan masker belinya pakai uang. Betul. Intinya saya nggak bisa nyalahin masyarakat, yang penting jaga diri. Semoga teman-teman bisa memegang janji juga untuk menjaga kesehatan diri dan memaksimalkan prokes yang ada, sehingga kita nggak kena PPKM level 4 lagi. Namanya udah bukan PPKM darurat, PPKM level 4. Moga-moga kita bisa di level 2 terus. Amin. That's it. Dok, kalau di mobil tuh kita harus pakai masker nggak sih? Kalau sendirian nggak. Kalau motor full face kan udah nutup, perasaan udah nutup. Perlu pakai masker lagi nggak sih? Kalau full face udah nggak perlu. Sebenarnya sudah nggak perlu ya. Nggak. Kalau full face nggak ya. perlu. Kenapa saya bilang patokan full face nggak perlu? Karena dia udah terlindungi semua. Setelah full face copot baru pakai. Full face tuh udah terlindungi banget. Oke. Itu kan kaca, partikel padat, nggak bisa tembus dropletnya. Kecuali lu buka kaca. Dok, ini saran lagi kan saya pakai ini nih. Kalau saya Nggak makan berguna. itu saya copot gitu Tidak atau berguna. Kalau mau menyopot masker, copot kayak gini.
lipat, masuk kantong, selesai. Oh, kalau misalnya Saya nggak pernah kayak gini, rekomendasi pakai apa gantungan leher tuh ini. nggak berguna itu. Oh, Maaf ya buat yang kayak main dagang tapi emang nggak guna. tolong ditanggapi ya dok ya. Ini sekarang kita lihat. Ini ada artikel nih dok. Ini syarat sembuh pasien COVID-19 tak perlu lagi swab PCR. Ya 10 hari isoman dan 3 hari bebas gejala demam dan batuk. 10+3 namanya. 10+3. 10 hari isoman dan 3 hari terakhirnya bebas gejala demam dan batuk. Untuk anosmia masih bertahan 14 hari. Caranya masih diet tinggi protein. Anosmia tuh kalah sama diet tinggi protein. Sama irigasi nasal pakai NaCl. Itu harganya cuma Rp3.000 sekali sehari untuk memperlancar silia dan memperlancar aliran sinus. Terus bagaimana dok membedakan anosmia influenza dengan terkena COVID nih misalnya dok? Saya angkat-angkat nih. Bedanya influenza sama COVID, mau saya potong, itu adalah di bagian hari keempat. Influenza sama COVID itu demamnya sama di 3 hari awal. Demam, nyeri sendi, sama persis. Tapi di hari keempat biasanya influenza itu diiringi dengan pilek dan rhinorrhea. Rhinorrhea itu adalah pilek dengan cairan dingin dan meler banget sama bersin yang berulang. Tapi jarang banget ada anosmia, jarang. Tapi kalau si COVID ini dia disertai batuk yang memang dia diagnosa utamanya. Batuk tidak berdahak, gatal banget, dan diiringi dia anosmia. Anosmia itu terjadi blokade pada saraf di bagian olfaktorius di sini. Oke, ini ada satu lagi nih dok. Ini menarik nih. Draft Perda COVID DKI. Berulang tak pakai masker dibui 3 bulan. Ini dok. Nggak efektif. Pemeriksaan itu dok. Nggak efektif. Penyidik itu dok. Kalau enggak itu Satpol ya. Saya bilang tugas Satpol di DKI udah cukup bagus daripada daerah lain yang masih pakai kekerasan. Jadi saya apresiasi dulu. Tapi kan Satpol bergerak, polisi bergerak itu berdasarkan perda. Jadi saya rasa untuk perda dan pembuat peraturan, denda untuk warga kalangan bawah itu sangat-sangat nggak efektif. Nggak efektif. Karena mereka nggak pakai masker tuh dilihat dulu. Mereka nggak patuh atau mereka nggak ada duit beli. Kalau mereka nggak pakai masker, cukup disidang, nggak usah didenda, kasih maskernya. Itu membuat Anda sebagai institusi akan lebih mendapat respect dari masyarakat. Makanya kan saya heran, ayolah jangan solusi instan. Tolonglah bagi para pembuat peraturan, dievaluasi peraturan yang kalau nggak patuh prokes tuh dirazia, denda, itu nggak penting. Diangkutin kursi itu buat apa? Lu mau kolektor kursi. Alangkah lebih baik dipanggil, disidang dikasih masker, jangan diulang. Kalau nanti kamu SP3, saya segel. Segel itu lebih bagus daripada ngangkat kursi. Tapi kan mereka akan berjuang keras, jangan sampai disegel. Betul. Dan mereka tuh nggak pakai masker bisa jadi karena nggak ada duit beli. Ini satu biji 7.500 bos. Iya ini ada satu lagi nih. Iya kasusnya landai karena testing COVID-19 juga turun. Ya itu tracingnya rendah, tuh PR ya pemerintah. Makanya Pak Jokowi minta tracingnya di angka 400.000. Yang bagus itu adalah tracingnya naik, angka COVID-nya stabil, tapi bornya menurun, angka kematian menurun. Jadi banyak yang kena tapi gejalanya ringan. Ini dok dengan banyaknya informasi di sosmed nih dok, di dunia digital ini kan mempengaruhi masyarakat banget nih dok ya. Dan sekarang tuh banyak banget influencer yang dia juga punya power nih dan pengikut nih dok. Nah ini lebih dipercaya oleh followernya sebagai padahal kan seharusnya kan kita itu percaya kepada artis, influencer, ilmuwan atau profesor ya dok ya. Saya nggak peduli tadi itu. Jujur saya udah kayak mau kamu percaya sama influencer kayak profesor kayak telur kayak akun-akun konspirasi, saya sudah nggak mau habisin energi di netizen kayak gitu. Yang penting saya fokus pada diri saya sendiri sekarang. Fokusnya adalah saya nyebarin info, saya nyebarin meluruskan info. Perkara netizen mau percaya apa enggak itu urusan mereka. Oke. Jadi terserah mereka. Karena apa? Mengurusi orang lain, apalagi kepercayaannya itu menghabiskan energi. Dan itu juga ada orang yang sengaja membatasi, menggiring itu ya? Iya, jadi saya udah malas untuk berdebat kayak gitu lah. Apalagi berbuat semenjak aja. terakhir Luis, ID udah laporin, dia minta maaf, beres. Jadi kalau saya polisi juga udah buat call center kan untuk host COVID, ya udah bagiku udah beres. Iya. Sebagai manusia biasa takut nggak sih dok? Enggak. Oh enggak? Enggak, saya cuma pengen tokonya buka, jadi saya nggak takut apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa kita turun dok? Oh iya, ngapain takut? Bahkan saya bilang saya jaga kesehatan, apa yang saya takutin? Saya jaga kesehatan, prokes semaksimal mungkin, saya juga udah vaksin, saya pikir yang positif, udah. Dan dokter itu kan idealisme tinggi banget ya? Iya. Idealisme tinggi banget dan mungkin pada saat itu punya cita-cita ingin membuka lapangan pekerjaan. Iya. Tapi menyangka nggak sih dok pada saat titik ini? Kalau dari saya sih, saya masih ingat kata-kata guru saya, guru SMA saya namanya Bu Vero, dia guru biologi. Seseorang yang selalu berpegang teguh pada cita-citanya, dia kalau akan jadi orang besar. Iya. Dan dia nggak peduli mau harus berapa besar yang dia korbanin,
untuk mencapai tujuannya. Pada waktu itu mendasarnya adalah ketika 98 kantor ibu saya dibakar. Betul. Dan sekolah saya depan juga dibakar dan kerusuhan rasialisme karena saya ada Cinanya. Iya, betul. Dan itu ngebuat saya berpikir suatu saat saya harus jadi orang besar apapun resikonya. Keren. Dan Iya, gimana iya. caranya saya meraih itu, sebenarnya di 2019 saya dapat penghargaan dan lumayan banyak. Kalau ada orang bilang arogan, sombong, selama saya punya prestasi saya nggak masalah. Iya. Orang akhirnya baru tahu akhir-akhir ini, wah tokonya banyak ya ini Iya, nih. Akhirnya japri lowongan pekerjaan. Iya. Saya nggak pernah bilang intinya gini, don't just from cover. Orang yang lu kenal di medsos, Iya. bukan berarti karena dia nggak share, dia tuh bukan siapa-siapa. Betul. Karena ada orang yang malas nge-share itu. Medsos saya tuh sekarang tuh edukasi dah, Iya. sama ngurusi toko udah, Iya. titik. Iya. Yang penting saya katet ingin menjadi salah satu bagian biar saya tahu, supaya saya tahu tidak terjadi tragedi 98 lainnya. Iya. That's it. Nah ini kan yang diajak bergabung untuk bekerja di tempatnya Sus Care ini kan 40% napi. selain fresh jadi kan napi itu, Ya. kemudian kalau marginal yang anak pang juga ini. Ya. Nah gimana memberikan kepercayaan kepada mereka ya dok? Kalau mereka tuh adalah orang kayak berlian aja, asal Berlian. mereka dikasih trust, mereka akan loyal. Mereka orang-orang yang anak pang itu justru yang hidup di jalan tuh mereka punya idealisme yang tinggi, makanya mereka hidup di jalan. Oke. Tinggal diolah aja maka mereka kan jadi orang besar. Keren. Itu kepercayaan. Jadi kan kita chance yang kita harus kasih ke mereka tuh chance. Kesempatan ya. Ya, makanya Oke. saya bilang orang-orang nih yang di media sosial yang teriak-teriak, saya udah tahu itu cover. Kita Iya. nggak tahu dalamnya kayak apa. Anonim ya. Kita nggak tahu Iya. dalamnya kayak apa. Bisa jadi cuma anak rumahan, tapi Iya. bisa jadi mereka orang jalan bener. Iya. Yang aku percaya adalah orang yang aku pernah ketemuin. Oke, Gitu. iya. Sahabat NTMC, rata-rata yang ikut bekerja dengan Dokter Tirta ini dari awal pertama dulu sampai sekarang juga masih setia. Itu tadi, Turnover loyal nih. Ini Ya. dok, saya punya surprise nih dok. Apa? Saya boleh nelpon ya dok ya? Telepon siapa? Iya, ada nih. Saya telepon salah satu sosok yang cukup dekat dengan Dokter Tirta. Halo. Ya, selamat siang. Hai, Allah, selamat siang. si bogel ya. Apa? Ih, gila lah, bosmu apal. Dari suaramu, halo Mas siang langsung apal. Ini, ayo Mas Bogel. Aduh. Langsung apal beliau. Nih, sumpah ini beliau nggak tahu loh. Ini Mas Bogel ini mau telepon nih, sahabat NTMC. Nah, ini Mas Bogel. Boleh saya tahu nih Mas Bogel, berapa lama sih ikut Dokter Tirta ini? 7 tahun. Tahun ini 7 tahun lah. Ini boleh dong diceritain Mas Bogel ini pertama kali bertemu Dokter Tirta nih, gabung di Sus Care ini. Dulu ceritanya piye toh? Saya dikenalin sama teman saya, namanya Acil. Acil. Saya minta pekerjaan dari Acil. Kebetulan Acil sama Dokter Rita itu satu komunitas sepatu. Heeh. Saya pas itu saya ngelamar, tapi saya nggak bawa lamaran tuh. Oke. Dia langsung bilang, ya udah ikut gua. Nanti langsung ke Jogja, lusa. Edan, ya langsung ke Jogja ya. Langsung ke Jogja buat training di Jogja sampai sekarang. Keren. Ini nih Mas Udah Bogel. punya usaha sendiri deh. Wah keren. Ini Mas Bogel ini saya kulik masa lalu, mohon maaf ya. Dulu Mas Bogel ini mantan apa ya? Wah, dia jalanan banget. Berapa bulan dia jalanan jauh? Anak pang. Oh anak pang, bukan pegang tapi ya. Wah anak pang nih ya. Ini dulu tuh suruh apa pertama kali kerja di Sus Care, kemudian sekarang nih sekarang udah jadi apa? Alhamdulillah semenjak kerja di Care bisa kebeli apa-apa, beli kendaraan, S1 dia. rumah tangga, bisa nikah, Wah bisa nikah. Yang paling penting S1 dia. bisa S1 nah, kuliah, pendidikan ya. bisa lulus kuliah, S1 pendidikan, Usaha sendiri. Jabatan sekarang apa? jabatan SPV. Storeman lah, maksudnya masuk kan. Enggak lah, dia masih rendah SPV pusat. Dia handle semua toko di Jakarta. 17. Keren tuh, menghandle. Lo jangan merendah dong Mas Bogel, memegang 17 toko di Jakarta. Hewan gitu, yang biasa aja. Biasa Oh, aja, mana ada wah, biasa keren. aja. Bimbingan bosnya nih keren, Nah, biasa ya. aja. Berat badannya juga nambah itu. Pasti, seiring jabatan, seiring dengan berat badan. Mas Bogel nih mau tanya nih, kalau di sosmed Iya. nih, bosmu nih, Dokter Tirta nih di TV nih, suka ngegas-ngegas dan galak nih. Nih, menurut Mas Bogel nih, bos tipe yang bagaimana sih, Mas Bogel? Ngegas, nggak terlalu ngegas. Biasa aja kalau bilang bos sih, lebih ke mengayomi, Weh. lebih tegas. Carmuk lo biar gaji naik nih. Ini mah biar gaji naik nih. Tuh. Suka kalau misalkan komplain lebih suka di WhatsApp, tapi kalau ketemu langsung dia slow. Slow, oke. Pernah Mas Bogel dimarahin nggak? Kenapa? Ayo, Pernah mbak, Iya. kenapa? Hal simpel dulu doang. 2014
15 tuh di pertengahan saya waktu itu izin makan tapi saya keluar lama lebih daripada 2 jam. Nah, memang dirimu yang nakal berarti nih. Saya dimaki-maki sama dia. Lu sebenarnya anak kerja nggak sih lu? Kalau emang nggak ada kerja mendingan keluar aja. Tapi karena saya Salah. ingat pesan orang tua saya, Wah. cara kerja yang benar, jangan ngecewain orang lain. Udah pernah ngecewain orang lain, jangan ngecewain orang lain. Jadinya ya udah iya bos, saya minta maaf ya bos. Ya, Gitu. memang salahmu dewe. Lah makan sejam 2 jam ngapain aja tuh kan? Oke, Mas Bogel. Rokok dulu ngopi. Jangan-jangan janjian di luar nih. Oke, Mas Bogel. Iya. Ini tipikal bosmu nih suka ngasih bonus nggak sih, Mas? Suka. Walaupun kadang-kadang ngasih bonusnya tiba-tiba. Nggak jelas ya? Jadi tahu aja kayak Keren. kayak tahu tiba-tiba kayak kita nggak punya duit, tiba-tiba ada nih dikasih uang transport gitu. Ya karena lihat mukamu melas itu. Oh, ini Nggak, ada. dia nggak pernah minta. Oh, nggak pernah minta. Nggak pernah minta. Iya, tuh. Nggak pernah apa Nggak pernah bosmu minta. tuh nggak pernah minta. Bogel tuh. nggak pernah minta. Tuh, Dan emang keren. itu yang kita didik kan. Susengker tuh kayak sekolah, dia harus punya usaha sendiri. Betul. Ngomong-ngomong, kan sekarang usahanya tutup tuh tokonya. Kok masih dapat bonus aja loh? Ya mau gimana, masa dipecat? Ya, toko yang lain masih buka katanya. Oke. Sempat tanya sama dokter kita. Tanya, bos ini gimana toko tutup nih sama PPKM bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Yang penting gaji kalian full juga kok gitu. Keren. Yang penting namanya ini musibah. Jadi mereka yang nggak enak. Daripada nggak ada gabut, sedih. Nggak merasa gak kerja. mereka malah dapat- ke toko. Keren, Jadi kalau keren. tim Senker tuh ketika ya udahlah nggak usah kewajiban PPKM juga jangan ditutup. Aku juga nggak pernah tanya absen sama PPKM. Mereka datang sendiri. Tapi nggak ada nggak usaha lain misalnya caranya supaya ini tetap berjalan? luar Jawa, Oh, luar Jawa ya. luar Oke, Jawa ya. yang aktif. Jadi luar Jawa, gaji luar Jawa yang bisa menutup Saling mengcover ya. cover. Oke, Mas Bogel, terima kasih Mas Bogel. Iya, tuh kan tak kenal maka tak sayang Dokter Tirta gitu loh di mata anak buahnya. Timnya. Mas Aku nggak pernah Bogel. nggak pernah nyebut pegawai. Oke, nggak pernah melihat, tapi Nyebutnya tim ya. Iya. Apa semua. Dan timku emang jadi semua. Makanya ketika bilang kalau mau tahu Tirta tim kenapa mesosnya rapi ya bisa datang ke toko. Timnya ya di toko sih sekarang ya Iya. makin berkembang sekarang. Makanya makin manage orang tuh belajar gitu. ketika ngeritik pemerintah atau ngeritik aku hobi ngeritik pemerintah atau ngurus penanganan COVID itu nggak lebih ketika kita ngurus toko. Iya. Karena itu hanya untuk ngurus SDM. Intinya soal COVID itu SDM kan. SDM ya. SDM kita kontrol, yang Manajemen, satu gimana, dan kalau kita tutup kayak gini deh, toko lockdown, gaji saya hidupin, ya itu sebenarnya kayak pemerintah harusnya. Ya. Tugas kita sekarang mengawasi gimana bansosnya pemerintah ini jangan sampai ke korup lagi. Jadi buat snack nih seorang Dokter Tirta nih jika pandemi ini sudah usai nih Dok. Tetap aku buat toko terus, Toko khusus Enker ya. toko sepatu, pabrik, agendaku baik banget. Ya, Omo ya. Iya, kok ada 40 event nggak jalan, pabrik ada 2 harus kebangun, belum kebangun, 4 toko di Bandung. Jadi masih pengen buka lapangan pekerjaan dan masih sekolah lagi. Nah. Sekolahnya itu penting karena saya pengen sekolah hukum kesehatan, magister kesehatan, terus pengen jadi dosen. Nah. Endingnya tuh tetap pengen ngajar. Hal yang lain dari Dokter Tirta nih, ada nggak pesan-pesan Dokter Tirta ini kepada generasi muda supaya nggak cuma mengeluh? Melek baca buku, bos. Kalau kamu mau pinter baca, bos. Gak ada instan di sini. Terus kalau mau buka usaha gitu gimana? Dok? Baca. Atau sedang merintis usaha? Semua ilmu tuh ada di buku. Jadi kayak gimana merintis usaha, pelajari manajemen keuangan, ya. Gimana kita mau public speaking, ya belajar cara public speaking itu gimana. Oke. Satu kalau presentasi nggak pernah pakai slide. Ya, baca 2 jam, hafal. Karena itu didikan dari awal. Dan saya tipikal orang, kelemahan saya adalah saya sering arogan. Itu yang harus dikontrol. Makanya rata-rata yang kontrol netizen. Kelebihannya dari punya follower banyak, yang kritisi kita jadi banyak. Oke. Oh, jadi saya mau Netizen ngepost tuh harus sayang. pinter. Ya. Nanti harus dicapnya pamer, males. Oke. Baik, kesimpulannya kalau kita memang merasa benar ya Dok, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran keadilan. Ya. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, asal Ya, ada nggak bukti ngeluh. ilmiahnya. Betul. Dan juga ini anak zaman sekarang jangan suka ngeluh, jangan apalagi gengsi. Baca buku. Pokoknya harus baca karena anakku aja umur 4 tahun udah bisa bahasa Korea, Arab, Inggris, Indo. Itu gen kali ya. Ya karena dia baca terus. Baca. Saya suruh baca, PR baca. Bahkan ngaji dia lebih lancar dari saya. Keren. Kenapa? Karena memang itu yang saya ajarin. Baca. Kalau lu nggak mau baca, jangan harap lu bisa sukses. Setuju.
Baik, semangat bagi kita yang garda terdepan dari dokter, dari kepolisian ini. Semoga Siap. masyarakat juga terus bekerjasama dengan kita. Siap. Gampang menerapkan protokol kesehatan Siap. dimanapun berada. Ya. Supaya pandemi segera usai, usahanya sepatumu juga bisa Aduh, ya, panik. meroket lagi. Mumet dasku. Sumpah, Mulai mumet. buka-buka tuh. Aduh, mumet nih dasku. Oke. Dok, aja dong supaya share, like, comment, subscribe supaya nggak ketinggalan NTMC Jadi Channel. buat kawan-kawan semua pendengar NTMC Polri, NTMC Channel, jangan lupa pertama subscribe dulu karena banyak informasi bermanfaat. Dan kedua jangan lupa like dan share di Instagram atau segala media sosialmu agar informasi baik selalu bisa disebarkan. Baik, kita slogan NTMC, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Salam presisi.